Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 2 Dawan tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Ibu akan mencoba memberikan materi tentang program dan cara belajar di SMP Negeri 2 Dawan. Silakan disimak baik-baik ya. Program dan cara belajar SMP Negeri 2 Dawan oleh Siti Ruqayyah MPD. Sebelum ke materi pokok, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Siti Ruqayyah, Master Pendidikan atau disingkat MPD. Tempat lahir di Bandung, tanggal 18 Desember 1973. Alamat tinggal di Kampung Sukadaya, RT 10, RW 03, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan. Pendidikan, riwayat pendidikan, SD-nya di SD Negeri Kresna Bandung, SMP-nya di SMP Negeri 1 Bandung, SMA-nya di SMA Negeri 4 Bandung, melanjutkan S1 di IKIP Bandung atau sekarang lebih terkenal dengan UPI, lalu terakhir melanjutkan S2 di STKIP Siliwangi Cimahi. Jabatan sekarang adalah staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Mata pelajaran yang Ibu ajarkan adalah matematika. Nah, Ibu akan menyampaikan, mensosialisasikan tentang visi SMP Negeri 2 Dawan. Visi itu semacam target yang akan dicapai ya. Jadi targetnya adalah terwujudnya peserta didik yang cekatan, energi, rajin, disiplin, berakhlak mulia, serba bisa, peduli lingkungan, dan unggul dalam segala hal atau disingkat cerdas plus. Lanjut. Program SMP Negeri 2 Dawan di bidang akademik ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembelajaran di SMP pada masa normal. Yang membedakan dengan SD, yang pertama adalah terdapat guru mata pelajaran. Jadi kalau di SD itu satu kelas itu satu guru atau lebih dikenal dengan guru kelas. Kalau di SMP kita mengenal dengan guru mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran satu guru ya. Nah, dalam setiap kelas, kalian akan dibimbing oleh satu wali kelas khusus. Beban belajar 1 jam pelajarannya adalah 40 menit, sedangkan dulu kalian di SD adalah 35 menit. Nah, waktu SD, bahasa Inggris adalah pelajaran mulok di sebagian sekolah, sedangkan kalau di SMP, mata pelajaran bahasa Inggris adalah mata pelajaran pokok ya. Nah, bisa kita lihat di struktur kurikulum berikut. Ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ada 7 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran. Yang kedua pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan 3 jam pelajaran. Yang ketiga bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Yang keempat matematika 5 jam pelajaran. Yang kelima ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran. Yang keenam ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran. Dan yang terakhir bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Ini semua kelompok A. Kelompok B. Kelompok B ada 4 mata pelajaran, seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Jadi total semua 11 mata pelajaran adalah 40 jam pelajaran.
Ekstrakurikuler di masa normal yang ada di SMP Negeri 2 Dauan. Yang pertama adalah pramuka yang sifatnya wajib. Yang kedua ada marching band. Yang ketiga ada paskibra atau pasukan pengibar bendera. Yang selanjutnya paduan suara. Lalu ada PMR atau palang merah remaja. Lalu ada keolahragaan, ada futsal, sepak bola, lalu ada ikatan remaja masjid atau IRMA, dan yang terakhir di bidang akademik. Jadi mempersiapkan siswa untuk mengikuti kompetensi sains atau dulu dikenal dengan Olimpiade Sains, ya. Nah, selanjutnya program sekolah di masa normal. Ada yang disebut gerakan literasi. Di Subang diperkenalkan dengan istilah gerakan Subang Cinta Pustaka atau gerbang cita. Literasi itu membaca, ya. Yang kedua ada program sekolah Adiwiyata atau dikenal dengan sekolah berwawasan lingkungan dengan motonya betah atau kepanjangan dari bersih, endah, tatib, aman, sarang hejo. Yang ketiga ada gerakan aksi sosial siswa atau disingkat gerasi. Jadi ini semacam bakti sosial di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Yang keempat, tabungan koperasi sekolah. Yang terakhir, program pembelajaran di lapangan untuk siswa kelas 8. Jadi ini semacam karya wisata, jadi wisata sambil belajar. Biasanya kita pergi ke Yogyakarta, ya. Tapi karena masa pandemi 2 tahun ini tidak dilaksanakan. Yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Ada 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual atau istilahnya KI1. KI itu kompetensi inti, ya. Yang kedua, penilaian sikap sosial atau KI2. Yang ketiga, penilaian kompetensi pengetahuan atau KI3. Dan yang keempat, penilaian kompetensi keterampilan atau KI4. KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Apa sih KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini SMP Negeri 2 Dauan berdasarkan musyawarah antar guru mata pelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, serta kondisi satuan pendidikannya. Kita lanjutkan. Kriteria kenaikan kelas ini tidak kalah pentingnya, harus kalian ketahui. Jadi, seorang siswa dinyatakan naik apabila yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai rapor 2 semester pada tahun pelajaran yang berjalan. Tidak boleh bolong-bolong, ya. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Nah, tadi kita ketahui nilai sikap itu ada 2 macam, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi kedua-duanya harus minimal baik. Alangkah lebih baik kalau sangat baik, ya. Tapi kalau cukup, kalian tidak akan naik kelas. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM. Jadi KKM itu kan batas minimal nilai yang menyatakan kalian tuntas atau tidak tuntas, ya. Pada masa pandemi ini materi pelajarannya dipilih materi-materi yang esensial, jadi sudah dikurangi. Jadi tetap ketuntasannya mengikuti, ya. Lalu yang selanjutnya mengikuti ujian akhir semester ganjil dan genap atau istilahnya PAS dan PAT, bukan PTS, ya. PAS itu penilaian akhir semester, PAT itu penilaian akhir tahun, sedangkan PTS itu penilaian tengah semester.
Yang kelima, berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi tidak sembarangan menyatakan anak tidak naik. Ini harus dipenuhi kelima-limanya. Yang selanjutnya, rencana pembelajaran SMP Negeri 2 Dawan di tahun pelajaran 2021-2022. Ada yang disebut pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang bagaimana sih? Jadi pembelajarannya dilakukan secara online menggunakan HP, menggunakan kuota, bisa melalui WA atau WhatsApp, atau juga bisa melalui aplikasi Google Classroom. Yang kedua, ada yang disebut pembelajaran tatap muka. Jadi kalian bertemu langsung dengan guru di kelas ya, tapi terbatas. Nanti teknisnya disampaikan. Jadi tidak boleh sekaligus satu kelas itu 32 siswa misalkan. Harus diatur sedemikian rupa sehingga hanya setengahnya saja. Nanti akan diperkenalkan bagaimana jadwalnya kalau memang sudah memungkinkan ya, karena untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan tatap muka, makanya kalian juga MPLS-nya daring ya, online. Daring itu ada istilah daring, ada luring. Daring itu dalam jaringan, jadi online. Kalau luring itu luar jaringan, tidak online ya. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas itu jadi pembelajaran langsung di kelas, tapi mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Apa aja sih? Memakai masker tidak boleh dibuka, lalu sering menggunakan hand sanitizer, dan sering mencuci menggunakan sabun secara berkala. Jadi nanti ada diawasi gitu ya. Kalian tidak boleh sembarangan membuka masker karena akan sangat berbahaya. Nah, ada istilah pembelajaran campuran atau blended learning. Jadi kalau blended learning itu kalian ada saat belajar di kelas, ada juga saat kalian belajar di rumah atau diistilahkan PJJ. Jadi yang tadi 40 menit harusnya belajar di sekolah, mungkin di sekolah hanya berapa menit dalam seminggu. Sisanya kalian belajar di rumah. Yang selanjutnya, Ibu akan mengenalkan teknik pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti rencananya kalian harus mengunduh aplikasi Google Classroom di HP masing-masing ya. Nanti guru akan diundang menggunakan email kalau siswa menggunakan kode kelas. Jadi satu kelas satu kode ya. Penjelasan lainnya nanti kalau diperlukan akan dibuatkan tutorialnya. Nah, apabila diperlukan, guru dapat menambah pembelajaran atau memberikan instruksi lainnya di grup belajar WhatsApp ya. Selain itu, bagaimana apabila ada siswa yang tidak mempunyai HP misalkan atau yang tidak mempunyai akses internet, nanti sekolah akan mencari solusi lain ya. Nah, yang kedua kita akan belajar, Ibu akan menyampaikan cara belajar yang efektif. Nah, kiat-kiatnya adalah yang pertama, persiapkan buku paket. Jadi sebelum belajar PJJ misalkan maupun di sekolah, persiapkan buku paketnya dulu. Lalu yang kedua, biasakan membaca materi terlebih dahulu dari buku paket. Jadi kita sudah mengenal sedikit materi yang akan disampaikan oleh guru. Apabila guru memberikan tugas, kerjakan langsung. Jangan dilama-lama, jangan ditunda-tunda. Karena sekali kalian menunda tugas, akan malas untuk mengerjakan selanjutnya. Yang keempat, kumpulkan tugas sesuai instruksi dari guru. Tidak boleh terlambat. Nah, demikian. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Selamat
berkarya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat menerima dan memahami semua yang Ibu sampaikan dengan baik. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.